Malam hari ini kita akan membahas tentang Kejadian 17 ayat 1 sampai 27, yaitu sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mau doa dulu. Ini ada doa mohon penyembuhan dari Tuhan bersama dengan Santa Clara. Mari kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang terberkati Santa Clara, telah berabad-abad hidupmu bagaikan sebuah mercusuar, memancarkan cahaya gereja untuk membimbing perjalanannya menuju kepada Kristus. Lihatlah dengan penuh perhatian pada orang miskin dan Dina yang memohon pertolongan. Bila engkau membungkuk ke depan Tuhan Yesus di surga, katakanlah kepadanya mengenai tubuhku yang penuh derita dan jiwaku yang hancur merana. Mohonkanlah kepadanya supaya dia menyembuhkan penyakit dan penderitaanku dan membersihkan dosa-dosaku dalam darahnya yang sangat mulia. Ibu Clara yang kudus dan tercinta, ajarlah saya untuk percaya seperti engkau, bahwa dalam sakramen yang maha kudus, saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang hanya mengatakan sepatah kata saja, supaya saya dapat sembuh. Mari kita hening sejenak, kita meresapi bahwa Tuhan Yesus sedang menyembuhkan kita. Ya cahaya Kristus yang agung, ingatlah kebutuhan keluargaku dan semua yang saya doakan. Lindungilah kami dari segala ancaman yang menimpa iman Katolik kami yang kudus. Dengarkanlah seruan orang miskin dan lemah, jadikanlah itu menjadi nyanyian permohonan yang memancar dari hatimu yang suci, murni, yang tertuju kepada hati Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Karena hanya Tuhan Yesuslah penyembuh, penebus, dan Tuhan kami. Kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu tadi doa penyembuhannya. Kita memohonkan untuk Santa Clara, berdoa untuk kita semua. Nah, malam hari ini sebelum kita mulai, seperti biasa kita mau baca dulu Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 15 sampai 17. Bagian kedua dari Katekismus menguraikan bagaimana keselamatan yang dikerjakan satu kali untuk selama-lamanya oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus itu dihadirkan bagi kita melalui kegiatan-kegiatan kudus liturgi gereja, terutama melalui ketujuh sakramen. Bagian yang ketiga dalam Katekismus, kehidupan dalam iman. Bagian ketiga menjelaskan tujuan akhir manusia yang diciptakan menurut citra Allah, kebahagiaan. Bagian ini memperkenalkan juga jalan menuju ketujuan itu, tindakan yang bebas dan tepat dengan bantuan petunjuk dan rahmat Allah. Tindakan ini ialah memenuhi hukum ganda cinta kasih seperti yang dikembangkan dalam 10 perintah Allah. Bagian terakhir Katekismus berbicara tentang arti dan nilai doa dalam kehidupan seorang beriman. Bagian ini ditutup dengan satu komentar singkat mengenai ketujuh permohonan doa Tuhan Bapa kami. Dalam permohonan-permohonan ini terdapat keseluruhan isi harapan kita yang dianugerahkan Bapa Surgawi kepada kita. Nah, ini tentang isi Katekismus Gereja Katolik ya. Kalau bagian pertama minggu lalu sudah kita bahas, yaitu tentang pengakuan iman. Ya, jadi Katekismus
terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama tentang pengakuan iman, bagian kedua tentang sakramen-sakramen iman, bagian ketiga tentang kehidupan dalam iman, dan bagian yang keempat adalah doa dalam kehidupan iman. Nah, mari kita baca perikop malam hari ini tentang Kejadian 17 ayat 1 sampai 27, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Seperti biasa ya teman-teman Bapak Ibu, saya bacakan ayat yang ganjil, lalu nanti saya minta teman-teman Bapak Ibu untuk unmute ya untuk bacakan ayat yang genap. Jadi kalau mau membaca, mau berbicara, nanti baru kita unmute, nanti tapi kalau sudah selesai berbicara kita mute supaya terdengar lebih baik. Kejadian 17 ayat 1 sampai 27, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarah, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya,
Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dipilihnya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah ini kira-kira ya, seperti biasa teman-teman Bapak Ibu, kira-kira mungkin ada hal yang menarik. Apakah mau sharing, mau memberikan kesaksian? Nah, sebelum itu saya sedikit mereview tentang apa yang kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu termasuk hal yang paling menarik adalah ketika kita membahas Ismail. Ya, bahwa minggu lalu kita sudah belajar bahwa Ismail bisa sangat erat kaitan antara Ismail dengan Nabi Muhammad. Gitu ya, dengan Muhammad itu ternyata erat kaitannya antara Ismail dengan Muhammad. Dan bagaimana kita kemarin juga sudah membahas, bagi kita ya, bagi iman Katolik, ternyata kita menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh Islam, yaitu kita menyembah Allah Abraham. Sekalipun konsep ketuhanannya itu berbeda. Yaitu kita mengenal Trinitas, sedangkan mereka menolak Trinitas. Dan inilah yang harus kita perkenalkan kepada mereka. Karena jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ya. Nah, ini ada satu video, saya mau tampilkan satu video untuk memperkuat apa yang kita bahas minggu lalu ya. Hanya 5 menit video ini. Nah, ini disampaikan oleh Pastor Kaisar Sihombing, Ordo Kapusin, yang dalam channel YouTube-nya Mea Culpa, beliau membahas tentang samakah Allah Yahudi, Allah Muslim dengan Allah Kristen. Nah, mari kita dengarkan dulu dari Pastor Kaisar Sihombing ini. Halo, Pak Bene, masih di Mea Culpa. Kalau ada agama, kelompok yang mengklaim percaya kepada Allahnya Abraham, berarti kita berada pada Allah yang Esa yang sama. Karena kita berada pada konsep yang sama. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa cara mengenal kita berbeda. Dan ini yang mau diluruskan. Kekristenan mengajarkan kita, puncak pewahyuan diri Allah adalah dalam diri Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan dengan terang oleh Lumen Gentium. Kalimat pertamanya sekali lagi saya katakan adalah terang bangsa-bangsa ialah Kristus.
Tidak ada tawar-menawar tentang kehadiran Kristus ini. Dia adalah puncak kewahyuan diri Allah. Nah, ada agama yang mengaku memiliki Allah Abraham sebagai Allahnya. Mengimani Allah Abraham sebagai Allahnya. Oke, berarti kita punya Allah yang sama. Lalu dia menjelaskan ketidaksetujuannya tentang Yesus, nah, tugas kita adalah meluruskan itu. Sejauh kita bagaimana mengimani Allah kita yang menjelma dalam diri Kristus. Nah, muncul pertanyaan, apakah agama Yahudi dan agama Kristen memiliki Allah yang sama? Ya, memiliki Allah yang sama. Tetapi ada keyakinan kita yang tidak mereka yakini, bahwa puncak kewahyuan diri Allah ada dalam diri Yesus Kristus, dan itu adalah Mesias. Sementara orang Yahudi masih menunggu Mesias yang bagi mereka adalah Sang Juru Selamat yang duduk di atas tahta, yang megah, yang membawa mereka menang atas bangsa-bangsa lain dengan kuasa yang gagah dan tidak mungkin muncul dalam diri Kristus. Begitu menurut orang Yahudi, maka mereka meniadakan itu. Ajaran-ajaran kekristenan yang kita miliki itu. Maka mereka menolak Yesus. Mereka menyebut Yesus menghujat Allah karena ia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Tetapi kita merujuk, mengarahkan diri pada Allah yang sama. Maka kalau dikatakan apakah Allah yang sama ada pada orang Yahudi, ya kita mengakui Allahnya orang Yahudi, dan Allahnya Yahudi itu yang kita terima menjelma, dialah yang menjelma menjadi yang adalah putra sendiri. Sangat sederhana, tapi saya yakin topik ini tidak akan menjadi sangat membahayakan atau menjadi masalah, karena konfrontasi antara Kristen dengan Yahudi bukan sesuatu yang cukup nyata untuk kita di tempat ini. Di tempat lain ada juga persoalan ini. Maka bagaimana? Mungkinkah agama yang berbeda menyembah Allah yang sama? Mengapa tidak? Katolik dan Protestan itu agama yang berbeda, tetapi menyembah Allah yang sama, Allah Tritunggal. Dan mereka, baik Kristen, Protestan maupun Katolik, sudah sama-sama sampai kepada Tritunggal. Tetapi bagaimana mengenal Tritunggal ini dalam penghayatan hidup sehari-hari, toh ada pemahaman yang berbeda juga. Sepertinya kita harus terbiasa dengan perbedaan ini. Dan sekali lagi, justru ini memaksa kita untuk semakin lebih mengenal Allah. Bagi Kristen jelas, terutama dalam Katolik yang mengakui dokumen Konsili Vatikan kedua ini, Kristus adalah puncak dan kita bertanggung jawab membawa semua orang kepada Kristus. Nah, persoalan kita adalah kita sendiri pun kesulitan membawa diri kita terarah pada Kristus. Maka semoga seraya kita menggerakkan hidup kita ke arah Kristus, orang lain tergerak untuk lebih mengenalnya. Sekali lagi, yang berbeda adalah cara mengenal kita. Saya Katolik, kamu Muslim. Apakah kamu percaya pada Allahnya Abraham? Lalu Muslim berkata, ya saya percaya. Oke. Bagi saya Allahnya Abraham itu tidak menjelma menjadi Kristus, kata seorang Muslim. Oh, salah, saya harus meluruskan. Kalau kamu mengakui Allahnya Abraham itu adalah Allahmu, maka Kristus adalah puncak kewahyuan dirinya. Itu yang harus kita katakan. Maka kalau kita katakan berbeda, maka tidak ada yang salah dengan Muslim kalau begitu. Kalau berbeda, karena dia bisa benar, kita bisa benar, karena ini tentang Allah yang berbeda. Tetapi masalahnya, ada yang berusaha membuat keterangan keliru tentang Kristus, tentang kewahyuan diri Allah. Dan inilah tugas kita untuk meluruskannya. Justru Lumen Gentium mengajak kita untuk menjadi seorang saksi, seorang martir yang memberitahukan Kristus kepada orang yang tidak menerima dia sebagai puncak kewahyuan dari Allah. Pace Eben. Nah itu keterangan dari Pastor Kaisar Sihombing ya. Nanti mungkin next time bisa kita undang nih Pastor Kaisar Sihombing untuk mungkin berbicara bersama-sama dengan kita ya. Karena saya cukup sering juga untuk mendengarkan beliau. Nah, jadi itu sedikit tentang minggu lalu ya, bahwa kita termasuk membahas ini. Nah, maka kita kembali lagi. Nah, kira-kira apakah ada yang mau sharing, mau memberikan suatu kesaksian, atau mungkin mau bercerita, mungkin kira-kira ada suatu pengalaman hidup yang
berhubungan dengan perikop malam hari ini. Nah, itu bisa juga, siapa tahu ada yang mau menceritakannya, mau men-sharingkan, monggo silakan. Atau mau bertanya juga bisa, monggo silakan. Ada? Nggak usah malu-malu ya, tadi bilang bahwa kita eh, sama-sama belajar, sedang sama-sama belajar. Jadi monggo silakan. Malam hari ini kita bahas tentang sunat. Satu topik yang mungkin agak kurang relevan ya dengan umat Kristen saat ini. Tapi itu pertanyaannya, apakah sunat itu tidak relevan dengan umat Kristen saat ini? Nah, itu yang nanti akan saya bahas. Ternyata sangat relevan. Ternyata sangat relevan sekali. Ya, tapi ada satu, monggo silakan. Ya, ya Mas, saya ada pertanyaan Mas masalah yang sunat ini. Ya ini memang saya nggak tahu aja ya. Saya ingin tahu apakah di Katolik itu benar-benar ada kayak aturan yang sunat itu harus dari umur berapa, umur 8 hari itu beneran ada atau enggak gitu. Terima kasih Mas Kris. Jadi Mas Kris bertanya kira-kira apakah dalam kita gereja Katolik tentang sunat khususnya Mas Kris ya? Iya, tentang sunat. Ini saya memang betul-betul nggak tahu, siapa tahu Mas tahu. Oke, nah kalau kita di gereja Katolik sebenarnya tidak ada peraturan sama sekali tentang sunat. Jadi umat itu kalau mau sunat dipersilahkan monggo, kalau misal tidak mau sunat juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada aturan sama sekali mengenai sunat. Nah, berbeda dengan teman-teman kita yang Islam ya, teman-teman kita yang Muslim, mereka wajib sunat ya. Nah, kalau teman-teman kita yang Muslim, mereka wajib sunat di umur belasan, ya, di umur belasan, umur 10 tahun ke atas. Itu memang karena mereka mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Ismail. Ya, ayat ke-25 itu jelas bahwa Ismail itu disunat umur 13 tahun. Dan ternyata tradisi ini yang diwarisi oleh teman-teman kita Muslim. Jadi mereka sunat itu sekitar umur 10 tahun ke atas, itu mereka melakukan sunat, teman-teman kita yang Muslim ya. Nah, kalau kita nggak ada. Kita sama sekali nggak ada. Dan itu sudah pernah dibahas dalam Konsili Yerusalem di Kisah Para Rasul ya. Bahwa sunat itu sudah tidak menjadi kewajiban bagi pengikut Kristus. Nah, itu. Tapi kalau kita tanya Yesus sunat nggak? Iya, Yesus sunat. Dan para rasul juga sunat karena mereka orang Yahudi, gitu ya. Nah, tapi muridnya para rasul beberapa sudah tidak sunat, karena muridnya para rasul beberapa sudah bukan orang Yahudi kan. Gitu. Jadi untuk karena hal itu, maka dalam gereja Katolik sampai sekarang juga tidak ada peraturan tentang sunat. Begitu. Semoga menjawab Mas Kris. Ya Mas, terima kasih Mas. Terima kasih. Monggo silakan yang lain mungkin mau sharing, mau memberikan kesaksian, atau mau bertanya juga bisa. Shalom. Shalom Mas Putra. Selamat malam. Malam. Shalom semuanya. Saya mau mengutip di ayat 17 ya. Sambungannya 17 ke 18 juga. Abraham di sini tertawa. Kita tahu manusia masih memakai logikanya ya. Dan Abraham masih memakai logika dia. Padahal dia dekat dengan Allah. Ya ini yang harus kita garis bawahi. Kita dekat dengan Tuhan
Masih nggak kita pakai logika manusia kita yang menguasai kita, atau hikmat ilahi? Kita bisa jadi bijaksana atau bijaksini. Kita tahu bijaksana itu adalah penuh dengan kasih dan buah-buah roh dari Kristus. Kalau bijaksini kan selalu logika dan semua yang serba kedagingan ini, keduniawian. Hikmat duniawi juga bijaksini. Ini perlu sebagai catatan kita sebagai Israel rohani. Kita jangan terlalu banyak pakai logika manusia kita. Untuk aspek seperti ini, Tuhan itu adalah supranatural, beyond human. Kita udah nggak bisa pakai dengan logika kita. Mata kita hanya memandang, seberapa mata kita bisa pandang, anggaplah kita melihat laut, hanya tepi laut situ aja. Tapi Tuhan jauh sampai tembus ke samudra yang ke ujung-ujung dunia. Dan bicara soal sunat, kita tahu di perjanjian lama ini sunat secara daging, dan Kristus bicara tentang sunat hatimu, sunat rohani, bicara tentang rohani, sunat. Jadi ada dua versi dalam sunat. Itu bisa dikutip di Injil-Injil kan saat Yesus berkisah tentang sunatlah hatimu dan lain-lain. Itu di perjanjian baru. Dan saya garis bawain juga mengenai tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saat Sarah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak ilahi. Ishak ini anak ilahi. Kembali ke pekan lalu ya yang saya menggarisbawahi bahwa Ismail adalah anak daging, Ishak anak ilahi. Dan kita tahu kalau angka 90 itu 9 adalah pikiran Kristus, 0 adalah tekad bulat keutuhan. Dan ini Tuhan, wow, amazing sekali ya, hikmat angka ini amazing sekali. Saya tuh penasaran, nggak mungkin Tuhan menulis atau berfirman di dalam Alkitab ini, angka demi angka itu nggak mungkin tanpa arti gitu. Saya cari tahu, Tuhan, saya minta tahu hikmat Tuhan. Bukakan kepada saya, ini tiap angka pasti ada maksudnya Tuhan. Saya percaya Tuhan nggak sembarang taruh angka, bahkan ayat pun kejadian seperti ini, walaupun dengan tulisan oleh bapak-bapak pencetus Alkitab, saya percaya itu dinaungin Roh Kudus. Itu atas bimbingan Tuhan saya percaya semua ada hikmatnya, ada maknanya. Jadi setelah saya kutip-kutip sampai di Abraham sendiri, dia berumur 100 tahun, 1 adalah Esa, 0 adalah tekad bulat, dan Sarah 90 tahun, yang 9 adalah pikiran Kristus, 0 adalah tekad bulat. Jadi kalau kita mau lebih detail mengenai firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan bukakan semuanya. Karena saya dulu seorang yang, ini saya sharing sedikit ya, sorry. Saya tidak pernah membaca firman, saya tidak pernah doa. Suatu ketika Tuhan panggil saya. Karena saya percaya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan memanggil Adam. Hai Adam, di manakah engkau? Itulah kita, itu fenomena kita. Kita yang sekarang. Kita tahu kan di pengkhotbah atau di ratapan saya pernah baca, bahwa dari masa itu nggak akan, tetap aja sama, nggak akan berubah gitu. Pengkhotbah, bahwa dia ada di pengkhotbah K1. Silakan cari sendiri ayatnya. Bahwa di bawah matahari ini tidak akan berubah. Yang dulu akan terulang lagi. Ya ini yang Tuhan sampaikan, bahwa kita adalah Adam-Adam yang dicari sama Tuhan. Seperti saya adalah KTP doang, Katolik, KTP doang Kristen. Tapi saya nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Saya tidak tahu. Saya tahu Tuhan dari Romo, saya tahu Tuhan dari YouTube. Tapi saya tidak pernah mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan secara pribadi. Sampai akhirnya Tuhan panggil saya dikuatkan, saya butuh proses, Tuhan memproses saya hari demi hari, dan akhirnya sampai ya gitu Tuhan memanggil saya, kita respon panggilan Tuhan. Kita perlu ingat, Tuhan manggil kita, biasanya Tuhan manggil 3 kali, seperti Samuel dipanggil 3 kali, Petrus yang ditegur 3 kali, bahwa Petrus menyangkal 3 kali. Itu adalah suatu hikmat dari Tuhan.
Kalau udah lebih dari 3 kali, hati-hati sekali. Biasanya Tuhan butuh waktu lagi untuk memanggil kita yang sudah 3 kali dipanggil, nggak mau meresponi panggilan dia. Tuh. Jadi penting sekali kita belajar dari Tuhan, bukan belajar tentang Tuhan. Kita baca firman, karena firman itu ada di Roma 10:17, firman itu ada di Yohanes 1:1. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan cuma kita ngegerutu, tapi kita nggak tahu, kita nggak dengar firman Tuhan, gimana Tuhan mau bicara sama kita. Kita aja nggak pernah dengar firman Tuhan, kita nggak dengar dia mau ngomong apa. Kita ini dalam proses belajar untuk mengenal Tuhan ya, belum mengenal Tuhan. Kalau kita udah kenal dengan Tuhan baik, saya percaya ciri-cirinya adalah orang yang mengenal Tuhan itu orang yang nggak pernah khawatir dalam hidupnya. Ya. Elia aja yang kenal sama Tuhan aja dia masih khawatir ngadepin si Isabel. Gitu. Jadi itu banyak sekali kisah yang wow. Alkitab bukain semua dan tidak ada satu titik pun Alkitab yang salah. Saya sudah baca, saya bersyukur tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana respon kita untuk kita mau punya respon yang benar, untuk kita mau belajar mengenal Tuhan dan proses naik ke level mengenal Tuhan. Itu aja. Thank you. Sorry panjangan. Terima kasih Mas Putra. Ya, saya sangat setuju dengan Mas Putra ya, bahwa firman Tuhan ini ya penting. Seperti yang Santo Ambrosius pernah katakan, ya, ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, tetapi kita perlu membaca firman-Nya untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu kata Santo Ambrosius. Terima kasih Mas Gento.